datang di channel PHDI Surabaya, channel edukasi, informasi, dan pelatihan seputar agama dan aktivitas umat Hindu Surabaya area. Agar channel ini terus bisa memberikan inspirasi dan pencerahan, klik subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman. Om Anubadrah Kratawoyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat menyaksikan. Yang awali dengan sungkem panganjali, Om Swastiastu. Tadi sudah banyak diceritakan, mungkin saya tidak akan membahas banyak. Saya akan melihat dari sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda yang sangat penting pada era milenial ini. Apakah masih relevan cerita Ludake yang diberikan oleh Empu Tanakung? Karena itu menyangkut pikiran dan menyangkut rasa, getaran rasa. Kalau rasa itu lewat gegitan. Dumugi kantos katuwo Musweca yeda asamyana siwa Mapaica tau taman Deg-deg lando umat sami Brata siwa ratri patur Janten panggil neka abdi yang lanjutkan dengan pesan. Apa sebetulnya pesan yang terkandung sangat dalam yang diberikan oleh Empu Tanakung lewat cerita Ludake ini. Beliau berpesan untuk kita semua pada masa ini dan masa lalu pada saat Majapahit sedang kacau. Itu pesannya adalah bahwa agama Hindu yang dilandasi oleh sastra atau pustaka suci Weda itu mengandung dua pengetahuan sangat penting. Pengetahuan duniawi atau di dalam sastra Weda disebut Aparawidya dan pengetahuan niskala yang disebut Parawidya. Itu adalah untuk menuntun rohani dan jasmani semua umat manusia untuk pendakian moral dan spiritual. Jadi Ludake ini mencari para dan Aparawidya untuk pendakian moral dan spiritual. Untuk mencapai kehidupan yang moksardem. Jadi jasmaninya akan mencapai kehidupan yang moksardem jagatita atau moksa sekala. Pesan ini karena di Majapahit lagi kacau dan juga kita masa sekarang ada pandemi, ada konflik, ada apa. Itulah sadarilah bahwa agama itu brata yang kita lakukan adalah untuk pendakian moral spiritual. Untuk mencapai kehidupan yang moksardem jagatita. Kemudian mencapai kehidupan moksa. Untuk mencapai itu tidak cukup dengan menggunakan pikiran. Jadi sekarang adalah ilmu barat yang diutamakan adalah ilmu dilandasi logika pikir. Dinamakan sains dan teknologi. Kalau di dalam sastra kita dinamakan Aparawidya. Itu sudah mengantarkan kita sekarang pada era
revolusi industri 4.0. Begitu cepatnya kita berubah, tapi tidak membawa kita pada kehidupan yang moksardem jagatita. Justru membawa kehidupan yang makin individualis, makin materialis, menjadi demoralitas gitu ya, demoralisasi, dehumanisasi gitu, dan juga terjadi kesenjangan ekonomi, kesenjangan politik, kesenjangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, karena menggunakan ilmu barat hanya aparawidya. Maka itu sadarlah bahwa agama kita adalah isinya aparawidya dan parawidya. Itulah artinya panah, jadi panahnya Lubdaka, manah, tidak akan bisa berjalan menuju sasarannya dia kalau tidak ada busurnya. Jadi kalau kita menggunakan manah saja, ilmu yang kita dapatkan sangat pendek. Maka kalau kita gunakan rasa budi, maka ilmu kita akan menjadi kesadaran kita, kesadaran budi, kesadaran dharma. Inilah yang diinginkan. Inilah pesan dari Empu Tanakung untuk Lubdaka ini. Jangan gunakan pikiran saja, kita menjadi sombong. Tuntunlah ini, makanya diibaratkan dengan manusia itu supaya dia berjalan di jalan dharma, diibaratkan dengan kereta dharma. Kereta dharma itu pengemudinya atau kusirnya itu nurani, rasa, budi, hati nurani. Inilah kesadaran. Kemudian tali kudanya yang dipegang oleh kusir itu adalah pikiran. Kalau tali kudanya lepas dari nuraninya, lepas dari budinya, maka kuda akan berjalan liar. Kuda itu adalah indrianya. Bisa panca budindriyanya dan panca karmendriyanya. Itu kuda itu. Makanya kita harus menjadi, diinginkan kita sebagai Lubdaka itu sebetulnya pesannya, jadilah manusia seperti kereta dharma itu. Kita dikendalikan oleh kusir hati nurani, yaitu di mana dekat dengan Atman kita, Brahma Atman Aitya, Atman itu adalah Brahma sendiri. Dan juga inilah yang mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran sangat liar kalau tidak dikendalikan oleh kusir itu. Sangat liar. Makanya itulah pesannya, bahkan jangan gunakan itu. Makanya di Sabta Tumira kita karena kecerdasan kita akan menjadi sombong. Tapi kalau kecerdasan itu disadari oleh budi atau hati nurani, kita menjadi bijaksana. Kita menjadi bijaksana. Makanya dalam Bhagavad Gita yang 18 dan 78 terakhir itu dikatakan, di mana ada Krishna, itu adalah yang memegang ilmu parawidya, ilmu niskala, moral, adalah ahli yoga. Dan di mana ada Arjuna dengan cerdas yang memegang aparawidya, di sana akan ada kemenangan. Di sana akan ada kemenangan. Makanya isilah otak kanan dan otak kiri kita. Otak kanan isi dengan parawidya, otak kiri dengan aparawidya. Makanya kita akan menjadi menang. Kalau tidak itu, nah ini terjadi pada kondisi kita sekarang, kita menafsirkan agama itu sering menafsirkan hanya dengan pikiran, tidak dengan hati. Ya, sehingga banyak yang berbeda memandang, mengartikan agama itu. Sehingga terjadi konflik karena berbeda pandang. Berarti yang dipandang itu sama, gajah, ada yang mandang dari kiri, ada di kanan, benturan dia. Karena dia gunakan hanya pikiran untuk melihat. Makanya pandanglah, lihat itu jangan menggunakan pikiran saja, gunakan rasa dan pikiran untuk melihat kedalaman makna dari Brata Siwaratri pun kita dalami makna itu. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, perjalanan Lubdaka ini ya, menggunakan manah dan menggunakan busur. Tanpa ada busur, panah itu tidak akan berjalan seperti tujuan kita. Sehingga gunakan pikiran kita dan perasaan kita melihat sesuatu yang dalam. Kalau tidak itu, maka arti Brata Siwaratri itu tidak bermakna. Dan juga diberikan juga di sana pesannya, kalau kita menegakkan dharma,
menggunakan pikiran dan rasa dan menuju satwa tadi, satwika menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju tatwa si lubdaka ini pasti banyak mendapat hambatan. Ada kegelapan, tidak mendapatkan apa-apa, itu banyak mendapat hambatan. Kita sekarang dalam kehidupan kita hambatannya banyak. Termasuk pandemi ini juga hambatan. Tapi lubdaka tidak melihat itu sebagai hambatan. Ini adalah sebagai peluang. Apa yang dilakukan. Kalau dia gelap melakukan apa? Kalau ada ini apa yang dilakukan? Nah, inilah kebijaksanaan. Jadi inilah kemampuan kesadaran dharma kita mencari solusi dari segala persoalan yang kita hadapi. Dan inilah peluang kita mencari persoalan kita seperti pandemi yang kita hadapi sekarang. Sudah menggunakan 3M, sekarang malah 5M lagi gitu ya. Menutup dengan memakai masker. Memakai masker ini adalah monobrata. Coba dilihat si Siwaratri, kita melakukan monobrata. Ya. Mencuci tangan itu membersihkan semua indera kita kendalikan. Menjaga jarak semua pikiran kita kendalikan. Nah inilah sebetulnya brata-brata inilah sebetulnya pesan brata ini yang harus kita lakukan. Jangan mengeluh melakukan brata itu. Tulus dan baktilah melaksanakan semua brata itu. Kalau kita sudah lakukan itu, maka pasti kita akan mendapatkan anugerahnya. Kalau kita betul-betul secara tulus melakukan. Sehingga relevan sekali itu pada zaman sekarang. Sangat relevan. Adik-adik itu jangan menggunakan pikiran. Kalau Anda cerdas sekali jangan sombong. Jangan sombong. Gunakan hati supaya Anda sudah cerdas, menjadi bijaksana. Jadi punya SQ, punya EQ, punya imajinasi yang cerdas, INQ, punya bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tulus, bekerja dengan keras, bekerja dengan bijak. Itu yang penting. Bukan hanya bekerja keras dan bekerja cerdas, bekerja tulus, tapi bekerja bijak. Ini yang sangat penting. Ini juga sangat penting. Sehingga kita mempunyai WQ, wisdom. Kita mempunyai kebijaksanaan. Tahu apa yang baik yang kita perlu lakukan, mana yang benar, mana yang patut kita cemaskan, mana yang patut kita sedihkan, mana yang harus kita lakukan, menyakiti orang lain apa tidak itu. Kalau kita sadar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itulah kebijaksanaan. Dan yang terakhir LQ, kita punya leadership. Kemampuan kita untuk memimpin diri kita. Dan disinilah lubdaka mempunyai kemampuan untuk memimpin dirinya secara bijak. Sehingga dia sampai pada titik kesadaran yang utama yaitu kesadaran siwa. Nah ini yang mengantar kita, itu pesan. Sebetulnya pesan itu yang sangat penting. Bukan sekedar cerita lubdaka malah dijadikan diskusi. Masa lubdaka cuman memetik daun lontar, daun bilo saja. Naik sudah begitu dan dia sebagai pemburu membunuh binatang kok mendapat siwa loka. Bukan itu pesannya. Pesannya justru yang tadi itu. Ya, dia adalah mengikuti jalan pendakian moral spiritual dia. Pendakian moral spiritual untuk mendapatkan kehidupan yang moksardam jagatita. Moksa skala dan moksa niskala. Ini dengan apa? Dengan manah dan budi. Ingat, dengan manah dan budi. Sehingga dikendalikan seperti menjadi kereta dharma. Yang akhiri mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kekurangan, ya mohon maaf. Yang akhir dengan para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Om.